Cek 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 cek. Halo sobat nih, gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa, yang mau bantuin gua bayar cicilan bisa banget baca di deskripsi. Waduh, gua baru ngambil laptop soalnya. Wah, 700.000 sebulan. Waduh. Dan yang lainnya tolong yang mau bantuin bisa banget di deskripsi ada itu link untuk membantuin. Waduh. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja biar cicilannya bisa dibayar. Waduh. Dan untuk Shenlang ini masih translate Cina. Gua pakai translate Cina dan gua lihat pakai translate Inggris berantakan. Jadi gua pakai translate Cina dan misalnya agak salah translate ataupun durasinya agak sedikit lebih berkurang, demi kelancaran upload tetap gue bikin. Karena kalau misalnya gue nunggu translate-nya Indo lama banget, nggak bakal jadi. Jadi yaudahlah yang ada aja dulu, oke? Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shenlang yang akan turun, dia pun mencoba untuk mencari tempat penginapan baru karena kamarnya udah dihancurkan. Tapi di sini untuk Nona Xueyin, dia pun meminta kepada Shenlang udah baring aja di tempat yang sama dengan dirinya, yang membuat Shenlang tentunya dia pun tahu kalau ini adalah sebuah kesempatan untuk bobo bareng dengan seorang dewi. Dan untuk Shenlang tentunya dia nggak mungkin menyia-nyiakan kesempatan itu. Tapi di sini dia ketika berbaring di sebelah dari dewi cantik ini, dia gelisah. Dia nggak bisa turun. Dia gelisah dan bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Karena saat ini yang ada di bawah sana Tony kecil yang ngaceng. Dan itu membuatnya pun berusaha keras untuk dapat mengendalikannya. Dan sulit tentunya berbaring di sebelah wanita cantik. Nggak ngaceng, sulit hingga membuat Shenlang dia membangunkan Nona Xueyin. Dan di sini gadis ini meminta kepada Shenlang untuk tenang. Dan dia membisikkan sesuatu hingga membuat Shenlang langsung turun. Dan beberapa saat kemudian dia pun bangun dari tidurnya. Lah, udah pagi aja. Namun di sini Shenlang juga nggak melihat Nona Xueyin di sebelahnya, yang membuat Shenlang dia berpikir kalau sepertinya Nona Xueyin udah kembali bekerja karena sebentar lagi harus melakukan vaksinasi lagi. Bahkan saat ini Nona Xueyin juga telah menyiapkan untuk mandi dan juga menggosok gigi serta membasuh diri untuk Shenlang. Dan untuk Shenlang dia pun tahu kalau dia harus segera bekerja, nggak boleh kalah dari Nona Xueyin yang sedang sakit-sakitan. Dan benar saja, kini sesaat kemudian di kuil Shenlang dia pun kembali melakukan tugasnya, melakukan sebuah vaksinasi dan jumlahnya banyak cuy, banyak sekali dan mereka juga mulai ngantri. Di sini Shenlang dia pun melakukan sebuah vaksinasi dengan menggunakan cacar sapi dan di sini dia pun yakin dengan cacar sapi yang telah diperlemah membuat disuntikan masuk ke dalam tubuh akan membuat antibodi tubuh mulai beradaptasi dengan cacar ini. Dan itu hanya akan membuat mereka demam beberapa hari dan mungkin aja ada ruam-ruam sedikit. Hingga pada akhirnya ruam itu juga akan menghilang seiring berjalannya waktu. Dan nanti ketika mereka terkena virus dari cacar yang beneran, mereka nggak akan terdampak lagi karena sistem antibodi mereka udah mengenali virus itu. Jadi ya udah kebal lah, kira-kira kayak gitulah sistem kerja dari vaksinasi. Dan apa yang telah dilakukan oleh Shenlang di sini, dia juga nggak menyangka kalau ternyata saat ini Nona Xueyin justru malah lebih populer dari apa yang telah didapatkan oleh Shenlang. Karena saat ini Nona Xueyin dia turun tangan langsung mengatur barisan dan juga orang juga udah kenal siapa dirinya hingga membuat Nona Xueyin lebih dipuja-puja daripada Shenlang. Waduh, bahkan mereka juga menyiapkan sebuah patung yang terlihat seperti Nona Xueyin dan juga memberikan sebuah plakat yang bertuliskan kuil suci. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Shenlang dan juga pengikutnya yang mulai memuja Dewi Xueyin membuat di sini Pangeran Alu ini dia pun merasa kalau ini agak sedikit kacau. Dia pun berpikir apakah Shenlang dan yang lain yang gak takut kalau orang-orang yang berasal dari kuil Gunung Gantung mereka datang dan membuat sebuah kerusuhan, ucap dari putra mahkota. Dan kini beberapa saat kemudian, beberapa hari kemudian Shenlang dia pun mulai risau karena sudah waktunya bagi Nona Xueyin untuk pergi. Karena di sini Nona Xueyin sebelumnya telah mengatur dan juga menghitung perkiraan berapa lama dia masih dapat bertahan. Dan di sini Shenlang dia pun benar-benar gelisah dan dia saat ini benar-benar kesal dengan apa yang terjadi karena dia nggak bisa menyembuhkan penyakit dari Nona Xueyin. Aku tidak tahu apapun, ucap dari Shenlang, dan dia juga bertekad untuk terus mencari cara bagaimana caranya menyelamatkan Nona Xueyin walaupun saat ini dia udah kehabisan waktu.
Sedangkan untuk Nona Shuwen, dia masih tetap tenang dan juga kalem. Dan dia sedang menunggu serangan terakhirnya. Namun di sini Xilang dia pun nggak menyerah begitu aja. Dia pun kembali mencoba untuk dapat memeriksa Nona Shuwen sekali lagi. Tapi sayangnya lagi-lagi nggak ada kondisi tertentu yang membuat Xilang dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Aku nggak tahu harus berbuat apa, ucap dari Xilang. Dan di sini dia benar-benar frustasi. Dia merasa kalau dirinya benar-benar tidak berguna, padahal dia adalah seorang dokter. Dan itu tentunya membuat dirinya nggak tahu harus ngapain lagi. Namun melihat Xilang yang sepertinya frustasi membuat Nona ini dia meminta kepada Xilang untuk mendekatnya. Sudah mendekatlah. Dan itu membuat Xilang dapat menangis di hadapan dari Nona Shuwen dan dia meminta maaf karena dia nggak bisa membantu dirinya menyembuhkan Nona Shuwen. Tapi untuk Nona Shuwen dia mengatakan kalau dirinya udah nggak apa-apa. Dia nggak takut juga kalau dia harus pergi ke akhirat. Karena kalau aku pergi ke akhirat, aku juga akan bertemu dengan rajaku, ujar dari Nona Shuwen. Di sini dia juga mengatakan dan juga mulai menceritakan tentang apa yang telah terjadi dulu ketika dia masih muda. Dia pun menceritakan kalau dia bersama dengan raja melakukan sebuah aksi yang cukup luar biasa. Tapi dia juga tahu kalau kehidupan silih berganti. Jadi ya sudahlah, nggak apa-apa. Di sini dia juga mengatakan kalau dia ya udahlah, nggak apa-apa, nggak terlalu ambil pusing juga. Dimana dia juga mengatakan kalau dia udah sekarat, jadi ya udah. Dan dia juga mengucapkan terima kasih kepada Xilang yang telah menemaninya hingga akhir. Dan dia nggak peduli apa yang akan dilakukan oleh Xilang dan tidak peduli dengan pikiran jahat apa yang diberikan oleh Xilang. Jadi terserah Xilang mau lakukan apapun. Bahkan saat ini Nona Shuwen lah yang meminta kepada Xilang untuk memberikannya kecupan selamat tinggal. Dan tentunya hal itu membuat Xilang dia pun benar-benar sedih ketika dia harus mendengar ini semua. Dan dia memegang wajah dari gadis cantik ini dan dia merasakan kalau wanita ini sangat amat cantik. Hei, apakah ada wajah di dunia ini secantik ini? Ucap dari Xianlang. Tapi permintaan dari Nona Shuwen yang terakhir kalinya tentunya dikabulkan oleh Xianlang. Dan di sini Xianlang dia pun mengecupnya dan dia merasakan sesuatu yang benar amat luar biasa. Tapi tiba-tiba aja dia pun merasakan niat jahat yang sangat amat kuat datang mendekati mereka. Dan itu membuat Xianlang menyadari betul ada yang nggak beres. Dan ternyata niat jahat itu berasal dari Amitabha. Semoga Buddha mengasihimu, ucap dari seseorang yang baru aja datang. Dan itu adalah si pria gembal ini. Dimana dia datang untuk mencari sebuah keadilan, ucap dari pria tua ini. Dimana dia ternyata adalah seorang pimpinan dari kuil gantung yang ada di tempat ini. Namun di sini kedatangan dari orang ini tentunya membuat Xianlang dia pun tahu kalau ini akan sangat amat berbahaya. Apalagi saat ini Nona Shuwen dalam kondisi yang gak bisa bergerak apapun. Tubuhnya udah mulai kaku dan untuk Xianlang dia juga telah menyiapkan sesuatu di lengannya. Dia menyiapkan sebuah benda untuk dapat melumpuhkan lawannya jika memang dia terpaksa harus melakukannya. Namun di sini Xianlang juga tahu kalau orang tua ini adalah orang yang jahat. Jadi dia nggak akan membiarkan orang itu mendekati Nona Shuwen. Namun ternyata untuk Nona Shuwen sendiri, dia melepaskan energi internal miliknya hingga membuat tubuhnya pun bercahaya, hingga membuat pria tua ini dia pun menyadari ada yang gak beres. Dan dia juga berpikir, tunggu Shuwen, dia akan meletupkankah? Dia akan meletupkan dirinya kah? Ini berbahaya. Di sini orang tua ini dia pun sadar betul kalau Nona Shuwen memiliki dantian yang sangat amat kuat. Dan jika dia meletupkan, tentunya itu akan sangat amat berbahaya. Dia adalah orang yang kuat dan aku tidak yakin kalau aku bisa menghindarinya, ucap dari orang tua ini. Tapi di sini dia juga tahu kalau Nona Shuwen umurnya gak panjang lagi. Jadi aku bisa menunggu sejenak. Lagi pula kau akan segera meninggal. Kau tidak akan mungkin lama lagi, ujar dari orang tua ini. Dan di sini untuk orang tua ini dia juga mengatakan kepada Xianlang kalau sejatinya kerajaan Qian hanya memiliki satu kepercayaan dan hanya ada satu kuil. Ucap dari orang tua itu yang membuat Xianlang nggak peduli dengan itu semua. Di sini Xianlang dia pun mengatakan kalau sejatinya kuil ini diciptakan, dibangun hanya untuk menyelamatkan manusia. Ya, kau juga bisa melakukannya di kuil Gunung Saljuku, ucap dari orang tua ini yang tentunya Xianlang nggak mau dong. Di sini orang tua ini juga mengatakan kalau sejatinya kuil ini harus segera dirobohkan, ucap dari orang tua ini. Dan untuk orang tua ini ternyata dia memiliki sebuah niat lainnya lagi. Selain menyingkirkan Nona Shuwen, dia berencana untuk mengambil keuntungan dari Xianlang. Karena memang
Sudah cukup lama cacar ini ada di kerajaan Qian, dan untuk kuil gunung ini ternyata mereka malah mengurung diri. Mereka tidak mengizinkan siapapun untuk masuk dan juga keluar, kecuali orang-orang biasa. Mereka dipaksa untuk keluar. Tapi di sini untuk Pak Tua ini, dia memiliki sebuah rencana ingin mendapatkan sebuah keuntungan dari keluarga Jin dan juga Shenlang. Karena untuk kuil gantung sendiri, mereka adalah kuil yang bergantung kepada penganutnya, bergantung kepada persembahan yang diberikan oleh para pengikutnya. Tapi setelah wabah cacar merebak membuat kuil gantung mereka kehilangan para pengikutnya. Dan setelah dia mengetahui kalau Shenlang memiliki sebuah metode dan juga teknologi vaksin yang sangat amat luar biasa, dan juga keluarga Jin yang sangat amat kaya di belakangnya, hingga membuat orang tua ini dia pun berpikir untuk menjadikan Shenlang sebagai sapi perahnya. Dan dia akan melakukannya. Tapi tentunya di sini Shenlang nggak mau. Dia pun nggak mau dengan mengikuti perintah dari orang tua ini. Tapi dia, untuk orang tua ini nggak peduli dengan itu semua. Karena ketika Xueyin dia udah meningsoi, maka Shenlang akan tunduk bersama dengan dirinya. Namun ternyata untuk dapat melakukannya tentunya dia harus menunggu sampai Nona Xueyin dia benar-benar meningsoi. Tapi sayangnya di sinilah ditunggu. Kok nggak kelar-kelar juga, sejam, 2 jam, 3 jam, nggak kelar-kelar juga, hingga membuat orang tua ini dia pun kesal. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia belum pergi juga? Ucap dari orang tua ini. Dan karena telah ditunggu lebih dari 2 jam, kagak ada respon apapun, membuat orang tua ini memutuskan untuk pergi. Tuan Shen, dalam waktu setengah bulan kau harus menghancurkan kuil ini. Jika tidak, maka kau akan mendapatkan konsekuensinya, dan kau juga harus memberikan metode penyembuhan cacar ini secara gratis kepada kami. Ucap dari orang tua itu sebelum dia pergi. Dan dia juga mengatakan kepada Shenlang kalau Shenlang hanya punya waktu setengah bulan. Ingat, kau cuma punya waktu setengah bulan. Ucap dari orang tua itu yang pergi. Namun di sini setelah orang tua itu pergi, di sini Shenlang dia pun bingung kenapa Nona Xueyin lagi-lagi tubuhnya masih panas, masih memancarkan energi internal miliknya. Dan itu membuat Shenlang dia pun bingung lah kenapa kok masih seperti ini. Tapi ketika Shenlang dia melihat dengan mata X-ray-nya, dia pun menyadari kalau ternyata orang tua itu enggak pergi, dia nunggu di luar. Dan itu tentunya membuat Nona Xueyin enggak akan mungkin dia melepaskannya begitu saja, karena dia sadar betul ancaman masih ada. Tapi setelah 1/4 jam kemudian, pada akhirnya orang tua itu dia pun pergi, yang membuat Shenlang dia pun agak sedikit bernafas lega. Namun setelah 1/4 jam dan orang itu udah pergi, di sini Nona Xueyin dia pun mulai kembali melepaskan energi internal miliknya, yang membuat Shenlang dia pun menyadari ada yang janggal juga dengan Nona Xueyin, karena saat ini dia nggak bergerak sama sekali. Bahkan dia nggak memiliki suara lagi, dan itu membuat Shenlang dia pun menyadari ada yang nggak beres. Tapi di sini Shenlang juga menyadari dan melakukan sebuah X-ray pemeriksaan detail. Dia menyadari kalau ada suhu panas di area kepala dan juga area dada, dan itu membuat Shenlang dia pun berpikir ini demam, dia demam kah? Pikir dari Shenlang. Tapi di sini Shenlang juga menyadari kalau sepertinya demam ini tidak disebabkan oleh racun, tapi ini adalah sesuatu yang berbeda. Apakah ini adalah cacar? Ucap dari Shenlang. Di sini Shenlang dia pun berpikir apakah jangan-jangan Nona Xueyin dia terkena cacar, karena saat ini Nona Xueyin udah selama berhari-hari dia bertemu kontak langsung dengan mereka yang terkena cacar. Tapi itu juga membuat Shenlang dia pun menyadari ada yang cukup luar biasa pula, karena dengan ini semua maka Nona Xueyin dapat bertahan hidup, karena sepertinya ada sebuah pergejolakan di dalam tubuhnya hingga membuat virus cacarnya sempat berselisih dengan racun yang ada di dalam tubuhnya, hingga membuat tubuh Nona Xueyin dapat bertahan lebih lama lagi karena dia panas. Tapi di sini Shenlang juga menyadari kalau saat ini hanya bertahan lebih dari 20 hari aja untuk virus ini, dan tentunya itu akan sangat amat berbahaya. Namun di sini Shenlang juga menyadari kalau sepertinya ada yang janggal pula, dan itu membuat Shenlang dia pun mulai curiga kalau sepertinya ini semua bukan disebabkan oleh sebuah virus ataupun racun, yang membuat Shenlang dia harus mengambil sebuah mikroskop sederhana, dan dia mengambil kembali sampel yang dimiliki oleh Nona Xueyin, dan dia mulai memeriksanya secara detail. Dan itu membuat Shenlang menyadari kalau ternyata di dalam sampel yang dia ambil dari Nona Xueyin terdapat benda-benda asing, hingga membuat Shenlang sadar betul kalau ini adalah sebuah mikroorganisme ataupun sebuah parasit, yang membuat Shenlang tahu betul kalau ternyata selama ini masalahnya bukan karena racun. Dan dengan tahunya apa penyebab penyakit dari Nona Xueyin, tentunya membuat Shenlang dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Lantas apakah yang akan dilakukan oleh Shenlang? Mengingat waktu yang dimiliki oleh Shenlang juga terbatas, akan kita bahas di part lanjutannya aja. Sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.